Oke, kita udah nyampe di part terakhir ya Bu ya untuk part penghujung dari Ngopi Manis ini. Mungkin part terakhir ini yaitu Q&A dari teman-teman mahasiswa ya Bu ya. Mungkin yang masih dibingungin oleh teman-teman mahasiswa yang tidak masuk dari pertanyaan tadi ya Bu ya. Mungkin tadi Bu Putri juga udah menjelaskan ada 12 SKS dan ada yang 20 SKS. Kemudian apakah kita bisa mengambil lebih dari 20 SKS atau tidak ya Bu untuk Prigel UNES ini Bu? Baik, pertanyaan ini sebenarnya diatur pada peraturan rektor yang sudah pernah terbit untuk UNES Prigel sejak semester-semester kemarin ya. Nah, itu maksimal adalah 20 SKS yang bisa diambil. Nah, tadi di edaran juga dipertegas ada Prigel skema 12 SKS, ada skema 20 SKS. Tidak untuk jumlah yang lainnya ya, tidak untuk jumlah SKS yang lainnya. Nah, namun kadang ada sedikit kesulitan terkait dengan rekognisi supaya bisa pas 20 SKS. Kalau 19 kan tidak bisa diakui. Iya, Bu. Nah, ada yang kadang dibuka sampai 20 SKS. Tentunya kalau 21 SKS itu menambah durasi pelaksanaan magang, Mas. Oke, Nah, paham, itu baru seperti itu karena jumlah SKS itu tergantung durasi magang. Kan beda PKL 4 SKS dengan 12 SKS durasinya juga beda. Seperti itu. Oke, berarti untuk SKS itu lebih ke arah lama dari pelaksanaan Prigel itu sendiri ya Bu ya? Tidak lebih dari 21 SKS, itu pun 21 SKS ya jika ada dalam kondisi tertentu saja dan itu ACC dari koordinator prodi. Yang jelas 20 SKS itu. Mungkin secara umumnya kita mematoknya 20 SKS saja ya Bu ya gitu. 20 SKS. Oke, mungkin saya ingin tanya Bu untuk yang belum bisa mengikuti UNES Prigel Bu, khususnya di semester ini dan di tahun ini, itu apakah nantinya bisa mengikuti di tahun depan atau di semester depan Bu? Ya, bisa selama di UNES tetap ada BKP MPKM UNES Prigel. Nah, kalau ini nanti program ini sudah dihapus ya tentunya tidak bisa mengikuti ini lagi kan? Oke. Gitu. Oke Bu, ini kan untuk kalau untuk tahun depan sepertinya masih aman. Masih ada ya Bu? Ya, semester depan lah masih aman. Oke Bu. Oke, ini kan UNES Prigel ini kan ditargetkan untuk menggantikan magang ya Bu ya atau PKL ya Bu ya. Sedangkan ada juga program dari Kemendikbud yaitu MSIB yang mana itu juga menggantikan atau bisa bilang konversi PKL Bu. Nah, ini apakah kita diperbolehkan Bu? Kita tidak mengikuti kegiatan UNES Prigel, tapi kita mengikuti kegiatan MSIB Bu. Mungkin di semester depan, mungkin dari saya sendiri pengennya ikut MSIB aja, tapi tidak ikut Prigel. Apakah itu diperbolehkan Bu? Baik, terkait UNES Prigel sendiri ya, ini yang mungkin tadi belum sempat dibahas. Jadi UNES Prigel 12 SKS, ketentuan rekognisinya itu ada di surat edaran. UNES Prigel 20 SKS itu ketentuan rekognisinya ke apa saja juga ada di surat edaran. Nah, yang pasti UNES Prigel itu rekognisi yang pertama ada di mata kuliah PKL atau di beberapa prodi disebutnya praktek industri. Nah, itu. Sisanya apa? Sisanya nanti kalau ke 12 SKS kan berarti kurang 8 ya? Kurang 8 Bu. Nah, 8 ini bisa diisi dengan mata kuliah prodi atau mata kuliah pengembangan prodi. Seperti itu. Nah, yang 20 SKS bagaimana? Boleh ditambah dengan KKN. Dengan catatan tadi ada komunikasi antara prodi dengan Pusbang. Tidak serta-merta nanti mahasiswa selesai kegiatan minta ke Pusbang laporan saya ingin rekognisi ke KKN, ya jelas dimarahi nanti kalau seperti itu. Itu ya. Bu. Ada yang ngatur seperti itu. Oke, berarti kita bisa dibilang memperbolehkan ya Bu ya. Kita mau ikut MSIB atau Prigel itu boleh. ya, Nah, Bu, ya? Satu lagi, kalau misalkan mahasiswa belum punya nilai PKL ya otomatis ikut Prigel toh. Iya. Kalau misalkan sudah punya nilai PKL dari MSIB kan misalkan direkognisi ke PKL. Ada juga direkognisi ke KKN dan mata kuliah yang lainnya. Ya, enggak apa-apa, enggak ikut Prigel kan sudah ada nilainya. Oh, begitu Bu. Nah, kalau ikut nanti mau dikonversi ke apa kalau PKL-nya sudah ada nilai? Jadi kalau misalnya kita belum punya nilai PKL, kita diwajibkan ikut Prigel dulu ya Bu? Ya, sama seperti Lantip itu kan. Lantip kalau belum ada nilai PLP, belum pernah dapat nilai PLP ya silakan ikut Lantip karena PLP yang reguler sama Pusbang sudah tidak dibuka untuk semester ini, nggak tahu untuk selanjutnya. Oke, karena kan untuk
MSIB juga khususnya buat magang ya Bu ya. Itu kan ada juga yang konversi ke SKS PKL Bu. Ya. Sedangkan kalau misalnya kita belum punya nilai PKL, apakah kita boleh masuk ke MSIB gitu Bu? Nah, apa harus tetap Prigel juga? Oh boleh berarti ya Bu. Boleh saja. Nanti kan itu pilihan. Dengan catatan ini yang menjadi perdebatan ya, dan banyak menjadi pertanyaan mahasiswa juga. Apa itu terkait MSIB misalkan, MSIB ataupun itu kampus mengajar, apalah ya, pokoknya programnya Kemendikbud. Bukannya kan tergantung waktu timeline yang disediakan oleh Kemendikbud. Nah, kalau program MPKM dari Kemendikbud itu berjalan, maksudnya dibuka ketika MBKM UNES berjalan, misalkan mahasiswa di bulan ini itu sudah bulan Agustus ya, Juli Agustus sudah ikut UNES Prigel. Tiba-tiba di tanggal 1 Agustus kok diterima MSIB. Ya lanjutkan Prigelnya. MSIB-nya gimana Bu? Ya sudah, kamu kan ada komitmen mengikuti Prigel. Kalau mau ikut MSIB ya silakan ikut semester depan jika program Kemendikbud masih ada. Jangan sampai nanti, wah saya sudah diterima MSIB nih, saya mau pindah ke MSIB saja. Nah itu bisa apa ya? Ya kan kita punya citra atau UNES. Kalau tiba-tiba mahasiswa sudah magang misalkan 1,5 bulan, tiba-tiba resign mengikuti program pemerintah, ya akhirnya yang kena dampak mitra industri kan, sama UNES sendiri. Oke. Membawa nama UNES loh kamu ke sana. Oke, berarti jika ada seperti itu kita lebih mendahulukan UNES Prigel ya Bu ya? Mendahulukan program yang sudah jalan. Oke. Oke. Baik Bu. Mungkin masalah tadi UNES Prigel Bu, ini kan dia sebagai pengganti PKL sendiri Bu. Nah, semisal kalau misalnya dari satu orang mahasiswa atau mungkin dari saya sendiri mungkin tidak lolos UNES Prigel ini Bu, itu berarti nilai PKL-nya kosong dan apakah kita harus mengulang tahun depan Bu? Ya, kalau tidak mengikuti kan berarti kosong. Kosong Bu. Harus mengambil UNES Prigel. Karena saat ini PKL itu terwadahi dari UNES Prigel, bukan dalam tadi disampaikan di awal dari Mas Habib ya. Pertanyaannya mungkin ya ada ya. UNES Prigel itu menggantikan PKL. Kalau kita melihat sekilas memang iya ya, tapi sebenarnya PKL itu adalah salah satu bagian dari UNES Prigel. Nah, entah PKL nanti bagaimana ke depannya, kembali lagi tentunya itu adalah kebijakan dari fakultas. Untuk saat ini Prigel. Oke Bu, mungkin tadi kan tidak mengikuti Bu ya. Kalau tidak lolos itu apakah sama saja Bu? Kita harus mengulang tahun depan atau kita terima dengan nilai kita yang mungkin bisa dibilang kecil gitu Bu? Tidak lolosnya seperti apa? Ada seleksi terus tidak lolos? Mungkin ini Bu, misalnya kita udah ngikut UNES Prigel nih Bu, terus kemudian kita laporannya itu telat atau mungkin kita tidak mengikut laporan, kan kemungkinan bisa nilainya itu tidak keluar, dan itu gimana ya Bu ya? Ya itu berarti resiko ditanggung penumpang kan Mas. Salah siapa nggak diselesaikan laporannya? Oke, berarti kita harus ngulang tahun depan lagi ya Bu ya? Iya, kalau sudah ikut komitmen diselesaikan. Oke, kemudian ini Bu mau nanya, tadi kan Bu Putri juga memberikan ya Bu untuk timeline pembukaan dari Prigel itu sendiri. Kemudian jika di tengah semester ini ada Prigel yang dibuka Bu, atau mungkin kita mengikuti Prigel, kemudian kuliah kita bagaimana ya Bu ya? Mungkin karena kan sebelumnya kan kita sudah awalnya tidak mengikuti program Prigel Bu, kemudian di tengah semester kita mengikuti program Prigel, kemudian kuliah kita yang sisanya itu bagaimana ya Bu? Apakah ada solusinya atau mungkin dari Bu Putri bisa nyampein sesuatu gitu Bu? Nah, sebenarnya ini sepaket ya. Prigel itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Kenapa kok Prigel 12 SKS? Karena nanti akan ditambah dengan UNES Giat 8 SKS. Kan pas itu total 20 SKS. 20 SKS. Durasinya juga 6 bulan, 5-6 bulan. Nah, kalau misalkan mahasiswa sudah ditentukan di semester ini mahasiswa ikut UNES Giat dan Prigel, ya berarti kan itu sebenarnya sepaket. Kalau sudah sepaket tidak bakalan ambil mata kuliah. Kecuali itu bikin jadwal sendiri mahasiswanya atau inisiatif sendiri begitu ya. Saya kuliah terus saya tertarik UNES Prigel. Ya kuliahnya kan sekarang luring. Oh iya Bu. UNES Prigel juga tidak mungkin daring, pasti datang ke industri. Nah, bagaimana caranya nanti bisa di industri dan bisa di kampus dalam waktu bersamaan, itu mustahil. Oke. Nah, jadi Prigel
direncanakan sejak awal semester. Rencananya ya, entah pelaksanaannya nanti di periode kedua mulai pertengahan sampai akhir yang 12 SKS enggak masalah. Itu sudah direncanakan sejak awal semester. Oke, berarti kalau ada mahasiswa yang emang mau ikut Prigel itu kalau bisa direncanakan sebelum perkuliahan berarti ya Bu ya. Jadi nggak ada di tengah-tengah semester ini nanti malah ikut Prigel gitu ya Bu ya. Betul, dan kalau memang rencananya mau Prigel 20 SKS ya itu berarti memang harus sejak awal semester sudah mendaftar Prigel. Karena supaya ketika mengentri nilai tidak lewat waktu KRS semester depan. Kalau seperti itu kan nilainya dapat dari mana nanti nggak bisa ngisi KRS. Iya Bu. Oke, mungkin Q&A dari teman-teman mahasiswa sudah cukup ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman yang nonton di rumah mungkin udah mulai terbayang lah UNES Prigel itu seperti apa dan pelaksanaannya, timelinenya dan mungkin laporannya seperti apa. Mungkin dari Bu Putri bisa menyampaikan sedikit kata-kata motivasi Bu atau mungkin closing statement atau mungkin pesan Bu untuk teman-teman mahasiswa yang akan mengikuti UNES Prigel khususnya di semester kedepannya Bu atau semester ini Bu. Oke, baik. Jadi tujuan dibentuknya salah satu BKPM UNES yaitu UNES Prigel itu sebenarnya adalah memberikan wawasan sebanyak-banyaknya implementasi penerapan keilmuan dari kampus kepada mitra juga itu. Jadi tolong jika ada program ini bisa dimanfaatkan secara maksimal ya. Tidak hanya program ini, sebenarnya juga termasuk program yang lain. Dan juga pesan kepada mahasiswa-mahasiswa yang melaksanakan UNES Prigel. Nah ini karena teman-teman magang di luar institusi UNES, jadi mohon untuk menjaga sikap, kemudian perbuatan, tindakan dan lain sebagainya ya. Itu karena teman-teman membawa nama pribadi yang pertama, membawa nama program studi yang kedua, dan yang ketiga adalah membawa nama dari Universitas Negeri Semarang itu. Jadi itu yang akan dikenal oleh mitra. Jadi tunjukkan bahwa teman-teman semua memang benar-benar serius ingin mencari pengalaman di tempat kerja. Oke, terima kasih Bu Putri atas mungkin pesan untuk semua mahasiswa ya, karena benar juga ya kita kuliah di sini kita harus menjaga nama baik Universitas Negeri Semarang juga. Mungkin sekian untuk Ngopi Manis kali ini yang mana kita membahas Prigel. Mungkin kita akan ketemu lagi di Ngopi Manis ke depannya. Mungkin terima kasih kepada Bu Putri selaku PIC dari Prigel UNES karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita pada Ngopi Manis kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.